tanah-tanah atau kekuasaan-kekuasaan yang dulu sudah mengadakan perjanjian dengan company itu kemudian dioper oleh pemerintah Belanda. Nah, pemerintah Belanda waktu itu dijajah Prancis. Nah, yang dikirim ke Hindia Belanda, jadi Indonesia waktu itu namanya Hindia Belanda, yang dikirim Hindia Belanda itu adalah Marskal Daendels, itu adalah jenderalnya Prancis, yang pada waktu itu Belanda itu ya dijajah oleh Prancis di bawah Raja Louis Bonaparte. Itu adiknya Napoleon ya, adiknya Bonaparte. Nah, sehingga pada waktu itu maka dibentuklah pemerintahan modern ya oleh Daendels pada tahun 1808. Nah, sejak itu maka Daendels kemudian membuat satu reformasi pemerintahan modern yang dulu bupati-bupati, sultan-sultan itu ya merdeka aja. Yang penting pokoknya punya cengkeh dijual pada company itu aja. Kalau enggak mau jual diperangi itu aja. Tapi di bawah Daendels enggak ya. Maka bupati-bupati itu kemudian dijadikan pejabat pemerintah, menjadi tangan panjangnya pemerintah pusat di bawah Gubernur Jenderal. Kemudian juga dipertegas untuk kerajaan-kerajaan Nusantara ya, jumlahnya banyak, ada 276 kerajaan. Sebagian dibubarkan, kayak Banten itu dibubarkan, Cirebon dibubarkan, kemudian Jogja itu dipertahankan, masih eksis tapi diikat dengan satu namanya adalah Akte van Verband. Itu namanya perjanjian antara antara Daendels, Gubernur Jenderal itu dengan raja-raja, dengan sultan-sultan, dengan sunan-sunan. Surakarta namanya sunan, kalau Jogja namanya sultan. Nah, kemudian ada satu daerah ya. Daerah itu yang dikuasai langsung oleh pemerintah. Daerah itu dalam bahasa Belanda namanya Directdestuur. Nah, itu adalah daerah-daerah ya yang sebetulnya itu daerah kerajaan Jogja sama itu Mataram ya. Tapi masuk namanya daerah mancanegara. Nah, daerah mancanegara ini kemudian disewa. Ngomongnya Belanda disewa, tapi dikuasai sebetulnya. Disewa ya. Jadi daerah-daerah mancanegara itu yaitu daerah Priangan ya, Sunda. Kemudian Bagelen itu daerah Banyumas, kemudian juga daerah Selat Timur itu Besuki itu ya, Malang dan seterusnya itu kemudian diperintah langsung oleh Belanda. Nah, daerah-daerah yang diperintah langsung itulah maka kepala desanya juga langsung diintervensi. Lurah-lurah itu diintervensi menjadi bagian dari sistem negara. Nah, berbeda dengan yang belum dikuasai seperti Jogja itu masih merdeka dia, hanya di bawah kerajaan saja. Ya. Nah, kemudian ya, Prof Hanif. Yuk. Ya, mohon dipersingkat lagi, Prof. Oke, ya. Bisa langsung to the point. Ini ya, jadi minta kemudian ya, silakan, Prof. Negara itu mulai masuk itu pada zaman Raffles itu dengan pemerintahan kepala desa, dan masuk lagi itu pada zaman Belanda dengan namanya IGO, dengan Undang-Undang Desa tahun 1906 dengan PP-nya 83 itu tentang rumah tangga desa. Dan kemudian ada lagi namanya PP 212 tentang pemerintahan kepala desa. Dan itulah pemerintahan modal Belanda itulah yang dipertahankan sampai sekarang. Dan itu bukan pemerintahan sebetulnya. Itu hanya sebuah komunitas ya yang dikooptasi oleh negara. Nah, poinnya di sini sebetulnya yang akan saya omongkan ya. Nah, jadi pemerintahan desa itu bukan pemerintahan. Itu komunitas yang dikooptasi negara, yang tujuannya adalah untuk sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan politik dan ekonominya negara itu ya. Nah, sekarang ini Undang-Undang Nomor 6 itu adalah hanya copy paste
dari Undang-Undang Desa zaman kolonial tahun 1906 itu dengan 2 PP itu gitu ya. Sehingga ya model seperti itu nggak ada hasilnya. Karena itu sebetulnya itu desa itu sudah dibubarkan model itu. Undang-Undang nomor 22 tahun 48 itu sudah membubarkan desa model itu. Desa itu masuk sistem. Namanya adalah desa nagari, itu yang masih pedesaan, kemudian kota kecil itu yang perkotaan gitu. Undang-Undang 1965 itu sudah masukkan namanya desa praja untuk yang masih pedesaan, kemudian kota praja yang kecil-kecil itu kota praja namanya. Jadi yang desa praja, kemudian itu kota praja. Tetapi Orde Baru itu menganulir itu semua. Jadi desa itu dibalikin lagi seperti pemerintahan zaman kolonial. Nah, itu adalah untuk memasukkan proyek namanya BANDES. Namanya bantuan desa. Tahun pelita pertama itu tahun 69 sampai 74. Itu desa per desa itu mendapat bantuan desa itu 100.000. Dan terus meningkat sampai Soeharto jatuh itu 10.000. Di tengah-tengah itu ada namanya IDT. Infres sudah tertinggal, dan itu semua adalah untuk mewadahi proyek-proyek negara, utang dari luar negeri gitu. dan itu nggak ada hasilnya gitu sampai sekarang. Jadi kemarin kan Pak Iwan saya kasih itu ya data dari BPS ya. Data dari BPS itu aneh ya, anehnya begini ya. Jadi pada waktu zaman SBY itu time seriesnya begini ya. Jadi penurunan kemiskinan itu pada tahun 2007 itu data kemiskinan desa itu adalah 20,37. Soeharto jatuh, SBY turun, SBY turun tahun 2014 itu turun menjadi 13,76. Artinya apa? Jadi angka kemiskinan di desa itu pada zaman pemerintahan SBY itu turun 6,61%, ya kan? Kemudian Jokowi naik, terus dikasih dana desa, wah 1 miliar macam-macam itu kan. Itu angkanya adalah 13,76 ya persen angka kemiskinan di desa. Dari BPS ini bukan karangan saya ya. Hari ini, tahun kemarin itu, tahun Maret 2021, angkanya itu menjadi 13,10%. Hanya turun 6,6%. Pertanyaannya itu uang itu kemana, untuk apa? Nah, ini ya. Kemudian kalau kita melihat data dari yang disampaikan oleh Menteri Desa itu ya. Desa mandiri itu jumlahnya ada 3.299 dari 74.961 atau 4%. Jadi rata-rata selama 8 tahun itu hanya berubah dari desa yang non mandiri katakan begitu ya, itu hanya 0,5%. Sehingga untuk mencapai semuanya 17 itu perlu waktu berapa tahun? 200 tahun dikurangi 8, 196 tahun. Kalau itu pakai datanya dari Menteri Desa itu, Desa Mandiri ya. Kalau kita menggunakan angka penurunan itu yang dari BPS tentang penurunan kemiskinan itu, yaitu rata-rata itu hanya 6, dalam 8 itu hanya 0,6% itu ya. Maka untuk bisa mencapai 0% kemiskinan di desa itu memerlukan waktu ya, berarti perlu waktu 20 tahun lagi ya. Jadi kita sudah nggak ada semua itu. Baru kalau kita pakai pola penurunan angka kemiskinan dari data BPS itu ya, selama 8 minggu, selama 8 tahun, 1 minggu itu hanya turun 0,6% ya. Tapi kalau kita pakai angkanya yang desa mandiri itu hanya 4% dalam waktu 8 tahun ya. Maka untuk menjadikan semua desa mandiri itu perlu waktu 192 tahun ya.